Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Ya, anak jalanan memang merupakan problem tersendiri di ibu kota ini. Namun kenapa jumlahnya dari tahun ke tahun bahkan bertambah banyak? Pak Inut selaku politikus, nah bagaimana Pak Inut? Menurut Anda kenapa sih jumlah anak jalanan ini bertambah banyak? Jumlah anak jalanan terlalu banyak itu karena jumlahnya itu bertambah. Oh iya. Ya. Tapi kalau jumlahnya itu berkurang, itu jumlahnya akan makin sedikit. Tapi kan sudah apa ya? Ada mengakibatkan kriminalitas justru. Seperti Kampak Merah segala itu akibat timbulnya anak jalanan. Tunggu Pak. Sebagai politisi, saya sangat tidak setuju Anda menstigma Kapak Merah. Kapak gitu kenapa sih? Kalau kita bilang kapak merah, nanti warna-warna tertentu itu akan protes karena stigma jelek. Itu. Kalau ada kapak merah, kapak biru, kapak kuning gitu ya. Oh ya, itu harus ada semua. Kapak merah itu berarti Anda menstigma satu warna itu jelek, itu nggak boleh. Terus penampungan kan apa nggak berfungsi selama ini? Nah, sehingga menjadi banyak ini. Itulah. Kalau dari sudut seorang politisi, saya lihat Bung Tato ya. Kenapa anak jalanan itu bertambah itu biang keladinya adalah penampungan itu. Justru kita ingat kalau sesuatu ditampung, misalnya ditampung makin lama makin banyak. Makanya penampungan itulah yang makin memperbanyak anak jalanan. Karena ditampung? Iya. Karena ditampung. Ini anak jalanan apa air hujan? Terus satu lagi Bung Tato ya. Perlu kita ingatkan bahwa sebagai politisi saya menyarankan kepada semua pihak, baik LSM atau apapun, kalau itu anak jalanan dilihat bakat-bakatnya, Bung Tato. Misalnya katakanlah yang punya bakat gitar, kita harus latih tentang gitar sampai mahir, Bung Tato. Oh, seperti itu. Kalau mereka sudah mahir? Ya, kita suruh ngamen dan lain-lain cari uang. Itu sama juga menyesatkan, Pak. Pak Rudi katanya punya data soal berapa jumlah anak jalanan nih, Pak Rudi. Saya kalau bicarakan tidak sembarangan, karena saya bukan orang yang sembarangan buang sampah. Saya pakar hukum. Jadi bicara menurut undang-undang. Jadi saya ini sudah catat ini. Jadi nggak salah, Pak. Dinas Sosial DKI Jakarta mencatat 7.315 anak hidup di jalanan ibu kota. Oh ya. Ini data. Sebanyak 4.827 diantaranya berada dalam pembinaan Pemprov DKI. Oh ya. Sementara 2.488 lainnya masih belum terjamah. Maksudnya belum terjamah. Ini belum terjamah. Karena masih dilihat-lihat dulu. Ini anak jalanan apa anakonda? Anakonda itu ular, Pak. Ular. Ya. Ini data. Jadi 7.315 orang. Sebagian sudah dibina. Bagus berarti. Dibina oleh Pemda. Ya begini Pak, masalah pembinaan. Jadi kan adalah sebenarnya Pak Ainut. Masalah penampungan, ditampung, dibina. Jadi kan masalah ditampung, dibina itu anak jalanan kan mungkin banyak. Jadi anak jalanan itu nggak usah ditampung, nggak usah dibina. Serahin ke dia aja Pak. Apa dilemparkan ke saya? Saya justru sedang sibuk cari orang yang bisa nampung saya. Saya sama. Ya. Mbak Tiara ini sudah cantik, pemerhati anak jalanan. Terus bagaimana sikap Mbak Tiara sih merespon keadaan seperti ini? Jakarta yang semakin penuh dengan anak-anak jalanan. Kalau masalah anak jalanan itu kan masalah yang kompleks ya. Kompleks mana itu Mbak ya? Kompleks mana aja boleh. Nggak, maksudnya banyak pihak yang akan nantinya kayak misalkan dari dari segi ketertiban itu, kalau dibilang nggak tertib, dia tertib kok di pinggir jalan, nggak di tengah jalan, kalau lampu merah doang minta-mintanya. Oh iya. Masa menjadi anak jalanan. Jadi bukan itu, masalah sebenarnya lebih kepada pembinaan yang tadi dibilang. Pembinaannya itu mungkin lebih setelah dibina, dilatih, dia dikasih bakat, jadi dia bisa nyanyi, mungkin dia bisa ngisi acara di wedding, lebih terarah mungkin. Memang selama ini sudah ada belum anak jalanan ngisi acara wedding? Mungkin kalau pembinaannya bagus bisa. Ada mungkin ada beberapa teman-teman dari LSM juga yang merekrut dari sebagian. Ada kok kalau kita lihat, saya pernah ikut satu kegiatan sosial juga, itu membina anak jalanan yang tadinya ada yang baca bisa jadi pengajian, jadi bikin acara qasidahan, itu banyak-banyak yang bisa dibina. Jadi
kita kembalikan lagi sama masyarakat. Kenapa masyarakat itu menuduhnya atau menjudgementnya itu dengan seperti yang anak jalanan merusak. Ya memang dia minta, kalau kita mau kasih, kalau enggak kan dia nggak pernah maksa. Ada beberapa yang maksa, ada beberapa yang maksa. Tapi kalaupun kita, karena memang orang-orang di Indonesia atau di Jakarta itu kebanyakan, aduh nggak tega deh, nggak tega, pasti betul. Kan gitu kan. Cuman seperti Mbak Teka ngeliat ini nggak tega mungkin. Cuman kembali dibutuhkan mungkin sikap ketegasan kita semua ya. Nah, untuk bisa. Pemirsa, kalau Anda pernah lihat pemerhati anak Kak Seto, ini di sebelah saya ini juga sama ini, Kak Setan. Kak Joko Dewo. Gimana Kak Joko ini soal anak-anak kita yang berada di jalanan ini? Ya, jadi datanya tadi sudah disampaikan oleh asisten saya, Rudi. Oh, asisten nih, asisten. Iya, asisten. Dia suka bawa, kalau saya bawa tas kresek dia yang bawa. Dari data itu sudah disampaikan dengan gamblang. Jadi begini, Bung Tato, sama sesuai informasi dari Mbak Tiara, kita lihat peraturan daerah. Peraturan daerah nomor 8 tahun 2007. Wah, kok bisa hafal seperti itu, Kak? Tadi saya ngapalin barusan saja. Artinya itu menjadi acuan bahwa itu diterangkan pada aturan Undang-Undang nomor 8 tahun 2007 menerangkan dilarang memberikan apapun kepada pengemis di jalanan. Bahkan fatwa MUI di DKI Jakarta, ini MUI di Jakarta. MUI ya. Nah, ini mengharamkan memberi apapun pengemis di jalanan. Jadi artinya sudah ada. Sekarang ada badan ZIS dan lain sebagainya. Itu kan sudah diterangkan di situ. Artinya jangan sampai merasa pengemudi atau dan lain sebagainya terasa terganggu di lalu lintas di perempatan dan lain sebagainya. Yang lebih parah ini kan ada dikoordinasi. Oh, koordinasi. Anak-anak dihujan-hujanin, bayi dipanas-panasin, kan kasihan kan? Kok Kak Joko tahu kalau mereka itu terorganisir gitu? Nah, itu dulu saya belajar dengan Ginanjar. Pak Ginanjar, ini Pak Joko bilang bahwa mereka terorganisir. Dan MUI ternyata juga mengeluarkan fatwa tidak boleh memberikan kepada para pengemis. Gimana komentar Pak Ginanjar? Ini kan kasihan kalau nggak ada yang ngasih. Iya. Sedangkan kita kan harus bersodako. Bersodako. Bersodako itu siapa saja yang kita beri. Kita beri. Sedangkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu. Jadi kalau gitu memberi tanpa ketahuan pemerintah saja barangkali. Ya. Jadi ngasihnya gini ya. Saya juga tadi bilang bahwa banyak yang dimanfaatkan di koordinasi ya. Koordinasi. Ya seperti maksudnya jual apa? Banyak anak-anak bayi, terusnya itu yang disewakan untuk ngemis gitu loh, seperti itu, pengemis. Menurut saya seringgit si 2 kupang. Seringgit 2 kupang, maksudnya? Sulit-sulit tapi gampang. Nggak ada pantun lain. Saya lebih cinta pantun ini. Begini, saudara Bung Tato. Lagi ya, silakan. Kalau bayi disewakan, saya rasa itu hal yang biasa. Oh, kok yang biasa gimana? Biasa, jangankan bayi. Perempuan saja banyak yang disewakan. Bisa. Belajar tahu kalau banyak perempuan disewakan. Karena saya pernah melakukan itu. Oke pemirsa, ternyata sewa menyewa bayi di Jakarta ini sudah bukan rahasia umum. Ingin tahu selanjutnya, maka jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Comedian Club.